diperiksa HB-nya. Nanti kalau misalkan daruratnya dilihat dari konjungtivannya ini, kalau warnanya putih berarti anemi, ya harus warnanya merah muda sampai merah, ya. Nah, jadi nanti untuk screening anemi ini tujuannya yaitu untuk mendeteksi kasus anemi pada anak-anak remaja, terus kemudian ditemukan kasus baru segera dilakukan rujukan dan tindakan lebih lanjut. Okay. Terus untuk targetnya yaitu anak usia remaja, tapi untuk yang program kali ini di usia kelas 7 sama kelas 10, okay, yang putri, okay. Jadi rematri, remaja putri. Jadi untuk besok itu rencananya di minggu ini jadwal menyusul nanti di SMP dan SMA kelas 1, okay. Berarti kelas 7 sama kelas 10 yang putri nanti dilakukan screening pemeriksaan HB di sekolah, okay. Nanti kami datang dengan tim ke sekolah, okay. Nanti mohon disampaikan sebagai awal informasi, guys, sebelum jadwalnya ada dari puskesmas, guys. Terus untuk nanti mungkin kalau misalkan semuanya nggak bisa ya Bu ya, jadi nanti kita lakukan screening pemeriksaan dulunya pakai pemeriksaan konjungtivan. Nanti kalau dicurigai anemi baru dilakukan pemeriksaan langsung, guys. Jadi tidak semua dicobles sih, guys. Nanti semua nanti biasanya ya, jadi yang terindikasi anemia, okay. Terus nanti yang HB-nya, jadi kadar HB-nya di bawah, okay, atau anemi atau di bawah 11 gram persen, nanti akan tindakan lebih lanjut. Kalau misalkan yang parah itu 8 gram persen, ya nanti dilakukan rujukan ke rumah sakit, okay. Terus kemudian untuk tindakan awalnya untuk sebagai pencegahan dan lain-lain, yang pertama yaitu minum tablet tambah darah, ya. Tapi saat ini yang kemarin sekelas SDMI belum ya, tablet tambah darah masih SMP, ya bagi ibu bapak, ya. Jadi untuk rematri setingkat SMP ini diberikan bersamaan dengan penjaringan kesehatan. Tapi kalau sudah berlanjut biasanya dari seksi gizi yang memberikan ke masing-masing sekolah. Ini hanya diminum 1 kali dalam seminggu, biasanya setiap hari Jumat diminum bersama-sama, ya, untuk yang remaja putri. Terus informasikan ke anak-anak didik yaitu tentang gizi seimbang tadi. Terus kemudian ini yang terutama banyak makan sayur, ya, untuk remaja putri, ya. Soalnya biasanya di usia-usia sekarang ini makanannya banyak yang kekinian, jadi rambanan ini nggak masuk, gitu. Padahal itu untuk remaja putri di usia mulai menas, ya, menas itu mulai haid, yaitu kalau kekurangan zat vitamin itu adanya kan di buah dan sayur. Kalau protein itu kan buat apa Bu? Tenaganya, ya, pembangun, ya, pembangun. Jadi seperti ayam, telur, tahu, tempe itu kan protein, ya. Jadi kalau untuk sirkulasi tubuh dan lain-lain itu tempatnya di sayur dan buah. Nah, di usia anak-anak ini rata-rata nanti biasanya dia nggak suka sayur, ya. Nah, ini banyak sering terjadi ke ibu-ibu bidan, biasanya ada keluhan, biasanya mulai anak-anak yang mulai haid itu di usia SMP kelas 1, kelas 2 itu biasanya haidnya tidak teratur. Kadang dalam 1 bulan 2 atau 3 kali, kadang baru sekali datang, habis itu sampai 2 atau 3 bulan lagi tidak datang lagi haidnya, Bu. Itu salah satunya penyebabnya kekurangan sayur dan buah, kekurangan vitamin, gitu. Nah, jadi nanti bisa dibantu di sini untuk disampaikan mengenai gizi seimbang. Terus kemudian juga yang tadi perilaku hidup sehat, di situ sudah ada termasuk makanan gizi seimbang dan pola hidup bersih dan sehat. Okay. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Yeah. Jadi isinya ya gitu tuh Bu. Isinya jadi ya screening anemi untuk remaja putri itu intinya seperti itu. Okay. Jadi untuk tindak lanjutnya nanti yaitu kita lakukan screening anemi langsung ke sekolah. Kalau untuk program UKS yang lain ada tambahan titik tambah darah, nanti diinformasikan ke sekolah langsung. Yeah. Mungkin ada keluhan atau masukan dari Bapak Ibu semua. Mumpung kita ketemu, monggo disilakan untuk program UKS ini. Monggo. SKKTR, ya, kawasan tanpa rokok sekolah. Ada? Sudah semua sekolah mengumpulkan? Sudah dikirim ke apa, email? Email, ya, sudah
sudah semuanya, mohon tolong untuk yang belum ditindaklanjuti. Ini berarti kan kawasan tanpa rokok itu berarti sekolah kan tidak boleh menyediakan, tidak boleh menyediakan ruangan buat merokok. Dan tidak boleh sama sekali. Guru olahraga tambah rokok. Bisa kalau yang iya beberapa Jauh. guru olahraganya merokok. guru Tidak apa-apa, yang penting bukan di kawasan sekolah aja. Kalau merokok dibawa keluar sekolah. Makanya kalau di sekolah itu kawasan tanpa rokok gitu, udah program nasional itu KPR itu ya. Jadi sekolah harus mempunyai kayak jadi di SK-kan ya. Jadi sekolah harus meng-SK-kan bahwa sekolahnya kawasan tanpa rokok. Jadi mohon tolong nanti disampaikan ke sekolahnya masing-masing Bapak Ibu yang belum mengirimkan email SK KTR, mohon nanti segera dikirimkan. Ada lagi? File SKKTR. Dan sangat jarang, maksudnya jumlahnya juga tidak banyak. Jadi hanya tertentu kota tertentu saja. Biasanya dari Surabaya, yang dekat ini Malang sama Kediri sudah. Untuk Tulungagung ini program HPV ini baru dimulai tahun 2023 kemarin. Kita sudah melakukan 2022 lah. pertama ya, sejumlah 176 anak kemarin. Dari 29 sasaran jadi kurangnya 53. Terus untuk pelaksanaan susulan bias yang DTTD kemarin juga belum. Ini saya jadwalkan kemarin masih, soalnya harus kalau kelas 5 nanti kan kalau memang dia sudah dapat HPV dia bisa langsung ikut bias susulan. Tapi kalau dia belum HPV, dia juga belum bias, itu jaraknya minimal harus 2 minggu. Jadi untuk jadwal bias dan HPV nanti kita lihat kalau memang anaknya itu sudah dapat TD semua ya kita segera jadwalkan minggu ini. Insya Allah Jumat ya, Jumat apa Sabtu bedanya? Jangan ada keluar ismi. sebenarnya Jumat banyak ya, Jumat 28 anak sebenarnya. Monggo kalau hari Ribon nanti soalnya sama pasien COVID nanti 2 hari itu saya jadwalkan satu pasien COVID, satu HPV. Jadi kan pilih yang Jumat aja. Jumat ya sepakat pagi nonton ya sudah selesai. Pengalaman dulu juga betul Bu yang susulan. Iya. Biar coba ketemu. Tuh satu. Ya nanti satu saya jadwalkan yang COVID. Monggo yang belum dosis 4 ya sudah bisa. kayak belum Jangan dosis 4 monggo bisa. Dia sudah masuk yang usia. Yang penting boosternya 1 jaraknya 6 bulan. Kalau belum 6 bulan dia belum bisa dosis 4. Dan kanker serviks ini biasanya menyerang pada wanita usia subur ya, yaitu 18 tahun sampai 59 tahun. Karena apa? Karena untuk zaman sekarang itu biasanya kan sudah terjadi kemajuan teknologi, sudah medsos sudah bisa diakses berbagai usia ya Bu. Jadi kemungkinan untuk pergaulan juga lebih bebas daripada dulu. Dan itu bisa akan meningkatkan kenaikan angka penderita dari kanker serviks ini. Karena sebab utama kanker serviks ya itu dari berbagai penelitian itu dari hubungan seksual yang berganti-ganti. Bisa dia terkena HIV. HIV itu kan yang disebut sistem imunnya. Tapi kalau untuk kanker serviks ini dia itu sering gonta-ganti pasangan juga. Cuma dia di faktor kebersihan. Jadi akhirnya karena berbagai macam-macam bukan berbagai macam-macam dan tidak ingin akhirnya ada kumannya itu bersarang di serviksnya itu ya di situ leher serviks. akhirnya membentuk meningkatkan nomor sel kanker dia menumpuk di situ ya. Akhirnya terbentuklah kanker serviks. Bentuknya malah Itu gambar akhir wanita nanti itu ya kalau di dalam bentuknya seperti apa kepala kerbau ya itu namanya
tanduknya itu yang sampai itu, yang B itu tuba falopi, itu penghasil telur ya. Itu tiap bulan kalau perempuan yang normal itu dia menstruasi, dia tuba falopinya itu menghasilkan sel telur. Kalau sudah tidak dibuai dia akan runtuh ya, dia akan keluar sebagai menstruasi. Tapi kalau dia dibuai, dia akan terjadi kehamilan. Kehamilan itu berada di tengah itu biar rahim, dan di ujung rahim, tempat masuknya rahim itulah serviks, yang bentuknya seperti apa Bu? Ujung. Seperti Kenapa? apa ya? Tunas. Tanduk. Apa tahu? Serviksnya itu yang ini. Oh lah itu lah. Ini rahim, ini serviksnya. Dia kalau normal dia seperti buah jambu muda, merah muda. Mulut rahim itu seperti daging ya, daging yang gandeng ini kan. Itu dia kalau normal dia berwarna merah muda yang mulus. Tapi kalau dia kena serviks, kena kanker serviks, dia akan warna dan bentuk berubah. Itu biasanya dia lebih kasar. Terus ada warnanya juga berubah. Terus biasanya kalau sudah stadiumnya yang stadium lanjut, dia itu kalau dipegang dia sudah runtuh, prel gitu. Itu kalau sudah stadium akhir. Jadi penting sekali panjenengan misalnya sudah menikah, misalnya kan jaraknya prel. Ya, menikah atau enggak, soalnya sudah berhubungan seks. Itu kalau panjenengan seorang wanita bisa dan beberapa waktu ikut tes IVA bisa atau ikut tes pap smear ya, untuk deteksi dini adakah kanker serviks. Itu tuh panjenengan semua. Monggo, misalnya di puskesmasmu ada ya Bu, merasa IVA ya Bu. Jika ada ya, misalnya panjenengan mersaknya monggo bisa datang ke puskesmas dulu untuk periksa IVA. Itu untuk aja Bu, untuk apa karena nih screening deh, daripada nanti panjenengan sudah mengalami gejala-gejala yang lanjut, akhirnya pengobatannya juga lebih lama dan lebih berat. Dan tidak boleh haid. kalau waktu kan belum, kalau waktu biasanya kita arahkan langsung ke poli izin. Di sini bisanya IVA. Nanti kalau IVA biasanya kalau memang nggak ada gejala yang parah itu bisa diobati di sini. Tapi misalnya gejalanya mengarah ke kanker pita usus, dan jadi tetap bisa dilakukan IVA dulu, baru nanti kalau ada gejala yang lebih parah kita usahakan rujukan ke poli. Jadi vaksinnya Nanti biasanya banyak sekali yang dialami wanita dia sudah mengalami gejala itu sudah stadium akhir Bu. Jadi dia sudah mengalami gejala pendarahan ya, biasanya pendarahan setelah hubungan seksual ya, terjadi pendarahan setelah hubungan seksual. Terjadi keputihan yang tidak sembuh-sembuh Bu. Dia sering keputihan. Terus biasanya keputihannya diikuti ada bau ya, dan berwarnanya lebih gelap dan lebih hijau padat ya. Kalau yang normal itu biasanya bening dan tidak berbau ya. Kalau yang normal itu biasanya sebelum menstruasi dan setelah menstruasi. Tapi kalau yang gejala yang CSF ini dia keputihan yang tidak sembuh-sembuh. Monggo jika mengalami seperti itu segera periksa. Ya. Monggo bisa disampaikan ke muridnya, ke saudara, ke rekan Ibu. Ilmu yang bisa ditularkan ya. Ini ilmu apa? Ya, bisa disampaikan ke banyak orang. Ya itu ya Bu. Menularnya lewat hubungan seksual biasanya ya Bu. Terus gaya hidup juga Bu. Mungkin karena gaya hidupnya tadi ya, selain sering menggunakan di pasangan, dia juga biasanya kalau ibu yang banyak anak sering melahirkan itu juga dia resiko kena kanker serviks. Terus dia kurang bersih, dia tidak personal hygiene-nya kurang ya. Terus juga ini ya Bu, itu tadi yang saya katakan kalau dia yang itu yang sudah sakit itu Bu. Itu yang sudah sakit dia tidak mulus. Kalau dia sehat dia mulus. Mulusnya dalam arti ini berwarna merah muda merona dan lentur. Kalau dia sudah kena, dia akan rodok sobek gitu sama itu masih gejala awal ya. Kalau itu sudah ke arah
kanker serviks itu yang saya katakan tadi, dia kalau Bagian- dipegang dia langsung tumbuh, cur darah keluar, nanti Bagian kalau yang jero sudah ta, sing jero. serviks, soalnya sudah ada yang pernah periksa itu langsung kena kanker langsung cur darah, artinya langsung kita Darah kok sembarangan. kemo ya. Ngeri. Ini ya Bu, faktor yang meningkatkan resiko terjadinya virus HPV atau kanker serviks ya. Menikah pada usia terlalu dini, maksudnya berhubungan seksual deh Bu. Menikah itu kan resmi menurut saya Bu ya. Zaman sekarang, menurut saya Bu, zaman sekarang kadang belum menikah dia sudah aktif seksual ya. Kita aja ya Bu, maksudnya memang terjadi seperti itu ya menurut saya Bu. Ini saya katakan yang benar-benar terjadi. Jadi dia memulai aktivitas seksualnya itu di usia kurang dari 20 tahun. Itu resiko terjadi HPV. Terus suka bergonta-ganti pasangan ya. Berhubungan seks dengan laki-laki yang atau berhubungan dengan seks laki-laki yang suka gonta-ganti pasangan. Jadi ibunya menang, tapi bapaknya sering jajan, itu juga resiko ke ibunya juga. Jadi itu Pak ya. Pak Arif nih. Riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggola. Dia pernah menderita infeksi menular seksual. Dia juga risiko terkena CSRB. Terus perempuan yang melahirkan banyak anak. Tapi ya yang saya sampaikan dia jadi sering melahirkan risiko karena dia jalan lahirnya Terus dilewati. kontak dengan alat atau Janin. kalau melahirkan otomatis kan dia kontak dengan alat itu. Terus perempuan Dilewati janin. perokok yang mempunyai risiko mati lampu. Ya, Halo nih. Lampu.